Ya, Demokrat akan berupaya untuk membangun koalisi jalan tengah yang tidak terjebak oleh polarisasi yang di kanan dan yang di kiri. Hmm. Tetapi benar-benar koalisi yang istilahnya itu berdasarkan atas kebersamaan dan semangat kolaborasi. Jangan kita teriak, mohon maaf gitu, Pancasila, NKRI sudah final atau Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi mohon maaf, dalam berpolitiknya malah tidak bisa menerima perbedaan pandangan dan mengedepankan politik pecah belah. Iya, kita harus membangun koalisi berdasarkan pada ide, pada konsep, pada apa yang mau kita bangun. Nah, inilah yang Demokrat mengingatkan kembali, kita akan membangun koalisi jalan tengah yang mengedepankan semangat kebersamaan dan kolaborasi. Karena permasalahan bangsa ini makin besar dan berat. Dan tidak bisa nih kalau hanya satu dua elemen saja yang berjuang. Dan kita ini berbeda pandangan, berbeda tempat, bukan berarti yang satu pahlawan, yang satu pengkhianat. Tapi semua punya semangat yang sama untuk membangun bangsa ini, hanya beda peran saja. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, ini yang harusnya menjadi istilahnya semangat bersama nanti gitu. Bukan kompetisi berarti yang di sana musuh dan harus kita hancurkan, bukan gitu. Tetapi hanya perbedaan cara saja. Nah, ini yang kita akan kedepankan. Dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim itu tidak ada basis oposisi dan kubu pemenang yang secara permanen. Yang kalah bisa jadi teman, yang kalah juga pun begitu. Itu yang terjadi dalam praktik politik kita. Yang kedua, saya bisa memahami Rifana, kenapa misalnya Ketua Umum Airlangga misalnya ataupun AHY itu tetap ngotot maju Pilpres, karena sekalipun basis elektabilitas mereka itu tidak masuk 3 besar, kalkulasi politiknya sederhana. Mereka memiliki mesin politik yang dianggap solid. Anggaplah Golkar itu kan punya 12% suara. Itu belum dikonversi menjadi suaranya Pak Erlangga. Demokrat itu punya 8% perolehan suara pileg. Itu belum dikonversi menjadi suaranya AHY. Dalam konteks itulah saya kira ketum-ketum partai ini confident bahwa sekalipun mereka tidak masuk 3 besar, tentu mereka itu akan bisa menaikkan elektabilitasnya dalam satu simulasi. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting bagi partai-partai saat ini itu, kenapa mereka ngotot? Ya karena memang orang-orang yang di luar partai yang nggak punya kendaraan misalnya, elektabilitasnya juga nggak seberapa. Saya setuju dengan istilah bahwa kita tidak hanya sekedar bicara soal figur, tapi harus berbasis pada rasionalitas publik, kebutuhan objektif yang dihadapi oleh bangsa ini. Jangan misalnya hari ini bilang A, besok bilang B. Nah, tentu ini akan tidak konsisten dengan cara berpikir kita. Sebut saja misalnya Anies Baswedan sebatas 11% ya. Bagi Demokrat, bagi Golkar itu kan tidak mengamankan untuk satu pemenangan di Pilpres. Kecuali Anies itu misalnya 40%, 35%, partai-partai mungkin bertekuk lutut gitu ya. Artinya 11% Anies Baswedan, Ridwan Kamil 6%, bagi Golkar itu sama saja dengan AHY yang cuma 5%. Sama halnya dengan Pak Erlangga yang cuma misalnya 2 ataupun 3%. Sama-sama tidak bisa menjamin dalam konteks kemenangan. Itulah yang saya kira kenapa misalnya Pak Erlangga belakangan relatif ketemu dengan sejumlah ketum-ketum partai, tentu ini untuk menciptakan momentum politik. Yang lain kan sudah diciptakan momentumnya. PDIP itu misalnya Puan sudah terlihat sangat diusung betul, selain Ganjar Pranowo tentu saja. Begitupun dengan misalnya Gerindra. Belakangan kita melihat Prabowo aktif misalnya berkunjung ke berbagai tempat dan bersilaturahmi dengan Jokowi dan Golkar sebagai pemenang pemilu kedua tentu tidak mau ketinggalan momentum ini, di mana ketua umum mereka adalah orang yang juga sangat pantas diperhitungkan dalam konteks Pilpres. Sekalipun nanti misalnya kawin silang antara Demokrat dan Golkar dalam simulasi survei itu kan karena banyak nama yang muncul, Ivana. Tapi kalau sudah dikerucutkan 2 nama head to head ataupun 3 capres, itu suara akan terkanalisasi dengan beberapa kandidat yang kemudian akan terlihat. Itu yang paling penting. Yang tidak kalah penting adalah ini kan belum ada serangan-serangan negatif nih ke berbagai calon. Bisa saja yang di atas angin itu bisa saja dia terjun ke bawah gitu ya kalau kemudian dikritik oleh publik secara perlahan. Misalnya Pak Ganjar belakangan mulai dikritik soal angka kemiskinan. Itu agak serius tuduhannya dalam tanda kutip. Yang diusung oleh kita kan sebetulnya selama ini selalu ya politik is usual ya.
soal how to get the power. Tetapi kita tidak berdebat tentang bagaimana dialektika rasionalitas berdasarkan atas gagasan-gagasan yang mau apa kita dengan Indonesia untuk 5 tahun, 10 tahun yang akan datang gitu ya. Nah, karena itu kalau kita berangkat dari objektivitas publik atas apa yang menjadi kebutuhan bangsa ini, tentu saya yakin ya, masyarakat kita akan didorong secara rasional untuk memilih gagasan-gagasan besar dibandingkan dengan misalnya soal cebong, kampret. Ya, itu justru membuat bangsa ini menjadi terpolarisasi dengan perdebatan-perdebatan yang tidak berkualitas gitu. Oke. Nah, karena itu menurut saya koalisi sebaiknya memang sudah harus dijejaki dari mulai sekarang sehingga ujung-ujungnya kita membangun koalisi itu bukan karena keterpaksaan, tetapi karena gagasan yang sama untuk menghantarkan bangsa ini 5 tahun ke depan mau dibawa kemana oleh bangsa kita. Gitu. Oke, baik. Pertemuan dua tokoh politik selalu menjadi sorotan khalayak luas. Namun, di balik itu semua, nyatanya pertemuan tokoh politik tidak selalu berisi hal-hal serius soal politik dan kondisi kekinian. Obrolan santai penuh canda juga bisa terjadi. Hal ini terekam dari pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 lalu. Bertemu dalam momen silaturahmi Lebaran, Airlangga dan AHY sempat bersenda gurau di tengah pertemuan selama 30 menit itu. Sebuah candaan itu terkait kepanjangan dari nama AHY. Airlangga mengaku sempat melemparkan tebak-tebakan untuk Agus Yudhoyono soal AHY singkatan dari apa. AHY yang mendapat tebak-tebakan sempat terdiam sejenak, kemudian tersenyum. Tadi saya jawabnya Agus Harimurti Yudhoyono, tapi ada versi lain, katanya Airlangga Hartarto. Yes. AHY juga jadinya, ungkap AHY. Usai pertemuan, Airlangga mengaku kedatangan AHY adalah silaturahmi Lebaran biasa. Airlangga dan AHY juga sempat membahas soal tim bola voli binaan keluarga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Bogor Lavani yang berhasil menjuarai Proliga Voli 2022. Kami membicarakan perihal keluarga, yang biasanya memang selalu kita bahas saat silaturahim. Kita bahas juga bahan dari capaian klub bola voli Lavani yang menjadi juara liga, dan kebetulan kan diurus oleh Pak SBY dan keluarga, kalau saya kan pengurus olahraga wushu. Jadi kita punya interes yang sama di keolahragaan, kata Airlangga. Dalam kesempatan itu, AHY turut mendoakan Airlangga sukses menjalankan amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Terlebih, AHY menyadari bahwa tugas Airlangga sangat luar biasa demi kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama selama menghadapi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dengan situasi yang semakin membaik pandeminya, ekonomi rakyat bisa tumbuh kembali, ujar AHY. Sementara itu, pengamat politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Muhammad Gusti menyebut, pertemuan Airlangga Hartarto dengan AHY merupakan sinyal politik yang positif dan sehat menuju kontestasi pemilihan pemimpin mendatang. Airlangga Hartarto dinilai sosok pemimpin politik teknokratik yang tangguh terutama dalam menghadapi pandemi serta menjaga ekonomi tetap stabil. Sementara, sosok AHY dinilai Gusti merupakan simbol pemimpin politik anak muda yang mewakili momentum milenial dalam memimpin. Saya rasa ini kolaborasi terbaik mengingat keduanya merupakan dua sosok yang memiliki kapasitas. Kolaborasi keduanya sangat strategis dan saya harap akan berdampak positif, sebuah harapan baru di mata masyarakat, calon pemilih, khususnya anak muda. Di mana isunya bagi mereka adalah sosial ekonomi dan lapangan pekerjaan, ujar Gusti, Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Lebih lanjut, Gusti menambahkan, pertemuan dan AHY yang sudah kesekian kali ini dapat membuka peluang pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 nanti.